Boxnya gambar anime dan ini ayam enak banget buat dengerin lagu-lagu Jepangan. Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Hai semua, balik lagi di YouTube. Yang ada di tangan saya ini adalah Heartsound Heart Mirror Zero. Agak susah sih ya, namanya panjang banget dan belibet penyebutannya. Tapi ya itulah, teman-teman tahu maksud saya. Saya bukan orang yang suka sama anime, apalagi sampai ngikutin ratusan bahkan ribuan episode. Cuman kalau Jepangan masih oke lah. Saya punya beberapa playlist lagu Jepangan untuk didengerin tiap hari. Baik itu dari anime zaman-zaman saya masa kecil dulu, baik itu juga dari tokusatsu macam Kamen Rider dan Ultraman. Emang lagu-lagu Jepang itu punya vibe, punya ciri khas tersendiri yang ya menimbulkan rasa atau sensasi yang berbeda pada saat kita dengerin. Dan ayam ini adalah salah satu yang sering disebut enak kalau dipakai buat dengerin lagu-lagu Jepangan dengan vokal cewek. Emang iya? Yuk langsung aja kita mulai dengan unboxing dulu ya untuk pembahasan kali ini. Di paket penjualan ada gambar anime di depan. Di dalam kita dapat ayam, terus kita dapat kabel yang kualitasnya cukup oke, pakai warna silver mirip kayak kabelnya Moondrop Q2 atau si SimGod EW100P. Kita juga dapat ear tips dan kitab-kitab. Yang menarik di sini adalah keberadaan pouch dengan bahan mirip kain jeans. Nice, buat harga segini udah dikasih tempat penyimpanan. Berikutnya untuk desain dan build quality. Secara desain biasa aja ya menurut saya, karena dari catnya sendiri cuman sewarna. Terus belahan antara body sama faceplate-nya juga kelihatan, dan tulisan Heartsound di bagian faceplate-nya itu juga berasa kayak cat timbul biasa yang rentan pudar bahkan bisa bocel. Tapi untuk build quality sebenarnya bahan yang dipakai sama ayam ini tuh ya dia cukup solid dan terasa kokoh. Sementara untuk kabelnya juga oke, cukup fleksibel. Cuman bagian pinnya aja sih yang saya rasa bagian hitamnya ini kurang mahal, kurang bagus kualitasnya. Nah, untuk fitting di kuping saya nggak ada komplain, dia nyaman-nyaman aja, enak-enak aja, langsung plek nempel ketika dipakai dan nggak gampang ketarik juga. Secara singkat dia punya spesifikasi sebagai berikut. Si ayamnya pakai driver 10 mm dynamic driver. Dia impedansinya di 32 ohm, terus sensitivitas di 112 dB, frekuensi respon dari 20 sampai 40.000 Hz, konektornya pakai 2 pin 0,78, terus pakai kabel OFC silver plated yang panjangnya 120 cm dan dia pakai mikrofon. Masuk ke bagian utama yaitu impresi suara, yang mana ini adalah bagian yang sangat subjektif berdasarkan kuping dan playlist saya. Saya sendiri dengerin musiknya lumayan random, mulai dari rock kayak The Beatles, Roxette, Bon Jovi, terus dengerin Bee Gees, akustikan, podcast, murotal, nonton film, bahkan beberapa kali saya cobain ayamnya buat main PUBG juga pakai iPad mini. Nah, untuk tes kali ini saya coba pakai kabel bawaan aja plus final type E untuk ear tipsnya, karena saya kurang cocok sama ear tips bawaannya. Source-nya dari Vio Q11 dan Apple Music. Oke, untuk sektor bass cukupan aja, tapi tetap punch dan dapat impact-nya. Masih kurang fun memang buat dengerin musik-musik dangdut, karena sub bass-nya juga agak kurang secara kuantitas. Tapi udah oke buat kebanyakan musik. Deg-degnya buat musik pop dan musik rock zaman sekarang udah oke, tapi buat nonton film yang butuh efek boom, gede, ledakan yang sangat-sangat imersif, ya di sini nggak bisa dapat hal itu. Sementara untuk speed ya cukup gesit, diajak ugal-ugalan juga siap. Tek-tek-tek-teknya itu, double pedalnya itu bisa direpresentasikan dengan bagus. Di lagu-lagu Dragon Force dia masih bisa layanin dengan baik. Sementara untuk mid, menurut saya keunggulan dari ayam ini dia di bagian mid. Dan bener aja buat vokal cewek, apalagi lagu-lagu Jepangan, ini asik banget vibe-nya, emosinya dari lagu
itu nyampai ke pendengar dengan bagus. Sayangnya untuk vokal-vokal cowok bobotnya sedikit tipis, tapi bukan yang sampai vokalisnya itu kehilangan wibawa dari suaranya. Sibilance cuma nemu di lagu-lagunya Sabrina yang ya memang itu akan rentan banget sama yang namanya sibilance. Nah, untuk instrumen kayak suara gitar buat temen-temen yang suka dengerin John Petrucci misal, pinch harmonic gitarnya itu enak banget, lengkingannya dapet bagus banget. Suara humbuckernya dari Les Paul-nya Slash di lagu Welcome to the Jungle Guns N' Roses itu kasarnya enak banget di sini. Sementara untuk sektor high atau treble, ekstensinya ya cukupan aja, bisa merepresentasikan nada-nada tinggi dengan baik, dengan bagus. Burst-burst-nya simbal juga terdengar natural dan ya overall penyajiannya walau nggak bisa dibilang smooth ya, tapi cukup oke, cukup sopan dan nggak terlalu nyerang, nggak terlalu agresif. Sementara untuk teknikalitas, IM ini bagus ya menurut saya, detail instrumen sampai artikulasi pengucapan juga jelas, walau kejelasannya belum sampai di level Truth Ear Zero Red, itu masih agak jauh. Soundstage-nya cukup aja, clarity-nya juga cukup bagus, micro detail juga terdengar baik. Nah, kalau dibandingkan sama rival-rivalnya, misal kayak CCA Duo, si Heart Mirror Zero ini bassnya lebih kecil, tapi untuk mid-nya lebih terang dan lebih bersih. Sementara kalau CCA Duo buat saya pribadi, ya vokalnya sebenarnya lebih sweet di CCA Duo, bobotnya juga lebih bagus di CCA Duo. Untuk high ya mirip-mirip lah, walau ekstensinya lebih panjang si Heart Mirror Zero. Terus kalau dibandingin sama Piccolo misal, dari segi bass Piccolo lebih nampol, lebih gede, sub bass juga lebih berasa di Piccolo, cuman midnya Piccolo kalah bersih dan ada rasa bindengnya kalau di Piccolo. Sementara untuk high lagi-lagi ekstensinya lebih bagus di bagian high-nya Heart Mirror Zero. Sementara kalau dibandingin sama si KZDivi yang polos ya, Heart Mirror Zero ini vokalnya lebih maju kalau dibandingin sama KZDivi yang dia lebih ke belakang, lebih nyantai, lebih netral. Bassnya juga lebih bagus di Divi, lebih fun juga di KZDivi. Lalu kesimpulannya gimana? Buat harga sekitar 400-450 ribu buat saya pribadi ini bagus banget kalau teman-teman fokus dengerin vokal-vokal cewek. Bagus banget ini dibanding sama rival-rivalnya, walau ya untuk overall vokal sweetness memang saya lebih cocok di CCA Duo, cuman ya untuk khusus dengerin vokal cewek si Heart Mirror Zero ini enak dan bagus banget. Terus buat teman-teman yang pengen dengerin musik metal, dengerin distorsi gitar juga bagus representasinya, tapi buat yang mau cari IM all-rounder ya ini bukan jadi pilihan yang bagus. Jadi segitu dulu review dan impresi saya tentang Heart Mirror Zero. Ya itulah, komen aja di bawah buat tanya-tanya dan diskusi, kasih koreksi dan masukan ke saya boleh juga. Thanks sudah nonton sampai akhir. Like kalau kalian suka videonya, jangan lupa di subscribe, dan seperti biasa kita ketemu di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.